Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang saya cintai, Bapak di sini akan menjelaskan materi mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran ini adalah dua kata yang mempunyai arti. Yang pertama itu adalah bagaimana kita harus mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum, bagaimana permasalahan yang kita hadapi selama ini. Oleh karena itu pendekatannya yang pertama itu permasalahan bagaimana menyelesaikan permasalahan kebutuhan teori pengembangan kurikulum, suatu pendekatan disiplin kurikulum. Landasan untuk mengembangkan kurikulum, kita kembali lagi, kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum ini bisa dikembangkan sesuai dengan pendapat daripada Oliva. Ini adalah buku teksnya Oliva. Ini kita lihat, ini adalah Developing the Curriculum dari Peter F. Oliva, William Gordon, dan beberapa buku lain yang bisa sama-sama kita pelajari. Yang pertama, bagaimana mengembangkan kurikulum itu, pendekatannya. Yang pertama kita harus mengetahui kalau akan mengembangkan kurikulum itu adalah permasalahan apa yang terjadi di lapangan ini. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan, kebutuhannya, teori pengembangan kurikulum seperti apa, suatu pendekatan desain kurikulum. Bagian pertama itu bagaimana kita mengembangkan kurikulum, fungsi pendidikan, misalnya sekolah. Sekolah ini di dalam kurikulum ini sebagai pewaris atau pentransfer budaya. Kemudian sebagai instrumen untuk transformasi budaya, sebagai pengembangan individu dan implikasinya seperti apa. Kita juga bisa melihat dalam mengembangkan kurikulum itu analisis sosial, analisis masyarakat, dampak dari perkembangan sains dan teknologi, kemudian implikasinya seperti apa. Kita juga harus mengetahui tentang analisis budaya, konsep budaya setempat, personality dan budaya, konsep perubahan budaya, karakter dan nilai-nilai. Teori belajar sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum, bagaimana relevansinya, teori belajar, pengaruh teori belajar terhadap kurikulum, sains dan pembelajaran, strategi pendidikan, kemudian konsep pengembangan. Pengetahuannya yaitu konten, proses, level konten, fungsinya, kontribusi sekolah terhadap subjek, konsep inovasi terbaru, scope, konten, dan integrasi pengetahuan. Kita bisa ambil salah satu buku dari sekian banyak yang sebagai referensi. Tadi saya sudah jelaskan kurikulum dan pembelajaran mata kuliah kita. Sebelum masuk ke dalam pengembangan kurikulum, kita juga harus tahu konsep definisi tentang kurikulum. Kalau kita perhatikan, kurikulum ini adalah suatu program atau rencana yang dikembangkan menurut Oliva itu lembaga sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bagi siswa. Kurikulum berhubungan dengan sebuah program, sebuah perencanaan, isi atau materi pelajaran serta pengalaman belajar, sedangkan pengajaran berkaitan dengan metode, tindakan mengajar, implementasi, dan presentasi. Kurikulum dan pembelajaran, seperti saya sudah jelaskan, adalah dua hal yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, saling ketergantungan meskipun keduanya mempunyai posisi yang berbeda. Konsep kurikulum sebagai suatu rencana atau program untuk pengalaman belajar peserta didik di bawah arahan sekolah. Ini adalah satu konsep. Oleh karena itu, di sini kurikulum itu tipenya, pengertiannya itu kurikulum didefinisikan bermacam-macam. Yang pertama itu kalau menurut Oliva
itu kurikulum ini katanya ada beberapa pengertian. Satu adalah kurikulum is that which is taught in school. Kemudian ada juga yang menyebutkan kurikulum ini a set of subject. Kurikulum is content. Kurikulum is a program of study. Kurikulum is a set of material. Kurikulum is a sequence course. Kurikulum is set of performance objective. Kurikulum is short course of study. Kurikulum is everything that got on within the school. Kurikulum is everything that is planned by school personnel. Kurikulum is serious experience undergone by learner school. Kurikulum is that which individual learn experience as a schooling. Nah, ini adalah tafsiran orang mengenai kurikulum. Sehingga setiap orang itu menafsirkan berbeda-beda, tergantung pada waktu dan budaya setempat dan political will dari pemerintah. Oleh karena itu, pengertian kurikulum ini akan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat itu, sesuai dengan kepemimpinannya untuk suatu pemerintahan, sehingga tafsirannya berbeda-beda. Oleh karena itu, maka kurikulum ini seperti orang buta yang memegang binatang. Kalau orang buta dipegang belalainya, oh kurikulum ini seperti belalai. Ada lagi yang megang kakinya, oh kurikulum itu kok besar. Kurikulum sebelumnya itu diartikan sebagai suatu jarak yang ditempuh dalam pacuan kuda. Itu waktu zaman Yunani. Oleh karena itu, mungkin akan terheran-heran pada saat ini kurikulum diartikan sebagai suatu pengalaman belajar yang direncanakan dan dipengaruhi sekolah. Mungkin orang-orang terdahulu pada zaman ini kok kurikulum seperti itu diartikannya. Namun demikian, kalau kita merujuk pada satu pendapat ahli seperti Oliva, nah kurikulum ini seperti ini pengertiannya itu, yaitu kurikulum sebagai suatu konsep, suatu rencana atau program untuk pengalaman belajar peserta didik di bawah arahan sekolah. Nah, ini yang tadi saya kemukakan itu, menurut Oliva ini kurikulum ini katanya apa yang diajarkan di sekolah, seperangkat materi ajar, seperangkat material, konten, program belajar, rangkaian pembelajaran, nah, kemudian seperangkat pengalaman siswa di sekolah, segala pengalaman individu siswa yang diperoleh dari sekolah. Itu penafsiran kurikulum itu. Nah, kalau pendekatannya, kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai membedakannya yang pertama tujuan atau purpose. Tujuan, what it does atau should do. Contoh untuk tujuan kurikulum adalah untuk mentransmisikan warisan budaya, mengembangkan keterampilan berpikir reflektif pada siswa. Di dalam pendekatan konteks, contohnya kurikulum essentials curriculum. Kurikulum berpusat pada siswa. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum juga kita dekati secara strategi, proses, metode, teknik pembelajaran. Contohnya, kurikulum as a problem solving process, as group review. Jadi kurikulum ini adalah suatu proses untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bagaimana sekarang kalau kita dekati dengan namanya pembelajaran? Ada kurikulum, ada kurikulum and instruction, dibedakannya. Nah, kalau menurut pendapat Oliva di dalam buku Developing the Curriculum, menurut ahli ini, kita sebenarnya bisa membedakan empat model, 4 tipe hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, model yang pertama, kurikulum instruction. Jadi seolah-olah menurut Oliva itu model ini model dualistik. Ya kurikulum, ya pembelajaran ini jalan sendiri masing-masing. Tidak
tidak seiring. Jadi yang nyusun kurikulum, yang nyusun pembelajaran bagaimana saya mengajarkan. Jadi kalau kita lihat kelebihannya dengan adanya pemisahan pada model dualistik ini, kurikulum dan pembelajaran dapat lebih leluasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pembelajaran tidak kaku karena bisa digerakkan tanpa harus mengacu pada kurikulum. Nah, pada model ini, kalau kita lihat kekurangannya, terdapat pemisahan kurikulum dan pembelajaran. Dengan demikian, tentu tidak ada kesamaan dan seiringan laju kurikulum dan pembelajaran, sehingga tentu program pembelajaran dan prakteknya akan berlainan. Jadi, kalau kita perhatikan model dualistik ini, masing-masing kelebihannya itu kurikulumnya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tapi pembelajaran juga berkembang. Tapi ada kekurangannya pada model terjadi pemisahan kurikulum dan pembelajaran. Jadi bagi seorang guru, nah ini bagaimana kita apakah harus mengikuti kurikulum atau pembelajaran? Ya, kita pembelajaran saja masing-masing. Jadi seolah-olah ini terpisah. Nah, ada juga yang menurut Oliva itu disebut dengan interlocking model. Ada kurikulum, ada pembelajaran, ini saling beririsan. Ya, saling beririsan satu sama lain. Jadi kita perhatikan A dan B. Ada kurikulum, ada instruction. Disebut dengan interlocking model. Kelebihannya, model ini, jadi kurikulum ini dikaitkan dengan pembelajaran. Jadi harus ada kaitannya antara kurikulum dan pembelajaran, tidak seperti yang pertama itu. Jadi model dualistik, kurikulum jalan sendiri, pembelajaran juga jalan sendiri. Dan memandangnya antara keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau menurut Oliva, interlocking model ini, kurikulum dan pembelajaran tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang guru harus memegang kurikulumnya, silabusnya seperti apa, kemudian model pembelajaran yang akan dikembangkan harus selalu mengacu kepada kurikulum. Jadi bukan pembelajaran mengikuti kurikulum, tapi pembelajaran mengikuti kurikulum. Dengan model ini dikhawatirkan akan adanya proses pendidikan yang kaku. Artinya pengembangan kurikulum, pelaksananya dipaksakan untuk selalu pada pembuat kurikulum. Tidak ada dengan leluasa mengembangkan kurikulumnya dan pembelajaran terlalu berfokus pada program yang telah ditulis dalam dokumen kurikulum. Jadi kalau kita melihat dan mencermati dan meneliti tentang perkembangan kurikulum sejak zaman kemerdekaan, bahkan sejak zaman kolonial, zaman Belanda, ternyata kurikulum ini berbeda sesuai dengan prioritas. Kita lihat, ada kurikulum yang sudah dikembangkan di Indonesia, kurikulum tahun 67. Ada kurikulum tahun 1975. Ada kurikulum tahun 1984. Ada kurikulum tahun 1999. Ada kurikulum tahun 2006, ada model kembangan kurikulum tahun 2013. Jadi dengan demikian, kenapa kurikulum di Indonesia ini tidak tiap tahun berubah? Persoalannya yang dihadapi Indonesia itu, pemerintahannya luas. Provinsi-provinsinya ada lebih dari 30 provinsi. Jadi dan jaraknya jauh-jauh. Kemajuan budaya, kemajuan teknologi ini berbeda. Dengan demikian, pada saat kita memberikan satu model baru pada suatu kota A, belum tentu yang sama, yang lain juga akan mengikuti seirama berjalannya. Karena apa? Karena dihadapkan pada letak geografis yang sangat jauh. Persoalan yang kedua, dengan adanya kurikulum ini, kelebihannya ini, guru ini punya pegangan kalau mengembangkan kurikulum ini. Dan tim penyusun soal seperti UAN, ujian akhir nasional, punya pegangan. Bagaimana? Pegangannya dalam menyusun soal-soal supaya standar berdasarkan silabus-silabus yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu guru. Ini adalah kelebihan. Jadi ini ada, tapi di satu pihak
ini seolah-olah kaku. Jadi kita bisa melihat ya, antara perubahan kurikulum 6, kurikulum 2006, 2013, kurikulum 2019, kurikulum 2004 kan tidak 1 tahun, tapi 7 sampai 10 tahun itu ada perubahannya. Ya, sedangkan kemajuan teknologi itu hampir 1 tahun bahkan kurang sudah berubah-ubah. Contohnya, ya, pada saat ditemukannya komputer, ditemukannya demikian pesatnya komputer sehingga seseorang itu bisa mengakses keperluannya dari Google, dari internet. Ini yang menjadi persoalan. Sedangkan dalam kurikulum belum ada. Nah, ini terutama untuk sekolah menengah kejuruan, permintaan pasar sedemikian cepat, sedemikian hebat. Bagaimana kami ini butuh orang-orang yang mempunyai kompetensi di dalam IT, tetapi sekolah belum mengajarkan. Nah, ini jadi persoalan. Guru juga kalau itu diikuti dengan perkembangan masyarakat, khawatir anak-anak nanti tidak lulus karena tim pembuat soal tentu dia tidak akan mengeluarkan soal selain daripada yang ada yang di silabus. Jadi ini adalah disebut interlocking model. Ya. Nah, ada lagi yang disebut model concentric model. Ada kurikulum, di dalamnya itu ada instruction. Ada instruction, kemudian di dalamnya ada kurikulum. Nah, jadi pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum. Kalau kita lihat kelebihannya menurut Oliver itu, dengan adanya lingkup besar dan kecil, dominan dan subordinat, ini memberikan batasan lingkup kajian masing-masing. Terlepas dari kurikulum atau pembelajaran yang menjadi dominan, namun keduanya akan bergerak sesuai dengan wilayah cakupannya. Namun saya pribadi memandang kurikulum lebih dominan dibanding pembelajaran. Dengan demikian kurikulum memberikan kontrol atas pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kelebihannya. Jadi seorang guru itu mengembangkan satuan acara perkuliahan atau satuan acara pembelajaran SAP, itu tentunya dia itu harus berpegang pada kurikulum. Dengan demikian kurikulum ini akan mengontrol sampai sejauh manakah guru mengembangkan kurikulum itu untuk diajarkan di sekolah. Nah, ini jadi ada kontrol. Tetapi kekurangannya, model ini akhirnya mengekang adanya perbedaan pendapat dari para ahli yang memandang manakah yang lebih dominan, kurikulum dan pembelajaran. Dari perbedaan pendapat ini akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan pandangan di mana sebagian ahli memandang kurikulum lebih dominan, sementara para ahli lain memandang pembelajaran lebih dominan. Kalau begitu, katanya kurikulum ini lebih dominan. Jadi berkembangnya itu bagaimana kurikulum saja guru-guru untuk mengajarkan. Contoh pada tahun kurikulum tahun 1975 misalnya saja. Nah, ini harus berpatokan pada silabus. Nah, jadi bagaimana mengembangkan pembelajarannya pada saat itu yang dikembangkan itu adalah teori taksonomi Bloom. Ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif. Nah, ini jadi sampai dijelaskan untuk yang kognitif itu berapa level, untuk psikomotorik itu berapa level, untuk afektif itu berapa level. Jadi untuk siswa yang akan belajar, guru-guru yang akan mengembangkan memberikan tes, ini tentu akan bertanya level berapa yang harus dibuat soal itu. Misalnya menurut pendapat Benjamin Bloom, pengetahuan itu untuk mengajarnya ada level-levelnya. Yang pertama, level yang pertama sekali itu adalah fakta pengetahuan. Jadi yang diajarkan misalnya saja ibu kota Indonesia itu apa? Kan dijawab Jakarta. Kemudian
naik lagi ke level 2 yaitu mengenai pemahaman, pengertian. Naik lagi ke level yang lebih tinggi yaitu aplikasi. Jadi seorang guru akan menyusun soalnya apakah ini untuk SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, kalau SMK tentu lulusannya yang akan diterima di industri itu adalah pada kompetensi mampu mengajar, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang di sekolah. Dan di industri juga akan diberikan pekerjaannya itu adalah bagaimana dia memasang komponen-komponen pada misalnya saja pada radio. Jadi tidak sampai menganalisis. Ya, level yang kedua menurut belum itu untuk pengetahuan itu, level yang keempat itu analisis. Bagaimana siswa-siswa dapat menyelesaikan soal-soal analisis. Ini tentunya lebih besar lagi, ya, lebih tinggi lagi level analisis. Kemudian level yang lebih tinggi itu adalah sintesis. Dan level yang nomor 5 yang paling tinggi itu adalah evaluasi. Nah, dengan adanya level-level ini akan membantu para tim pengembangan kurikulum, tim penyusun soalnya sampai ke level mana yang harus diajarkan di sekolah. Jadi model konservatif model ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Nah, ini bagaimana kita mencermati seperti itu, ya. Ada model yang keempat disebut cyclical model. Kita melihat seperti dalam gambar ada kurikulum, ada pembelajarannya naik lagi ke kurikulum. Nah, kelebihannya dengan adanya feedback ini antara keduanya kurikulum dan pembelajaran yang saling memberikan masukan dan melengkapi satu sama lainnya. Jika kurikulum ada kekurangan akan terkoreksi pada saat pelaksanaan pembelajaran sehingga kurikulum mudah untuk diperbaiki. Demikian pula sebaliknya. Tapi dengan demikian ada juga kekurangannya. Kekurangan dari adanya feedback ini dikhawatirkan akan adanya perbaikan yang terus-menerus meskipun belum tuntas. Program kurikulum yang harus disampaikan kepada peserta didik dengan adanya perbaikan dan perubahan di tengah-tengah pelaksanaan program tentu akan menjadikan satu program tersebut tidak tuntas diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya sulit untuk mengevaluasi keberhasilan program yang diberikan. Itu adalah cyclical model. Jadi kurikulum ini akan memberikan masukan untuk melengkapi satu sama lain. Jika kurikulum ada kekurangan akan terkoreksi. Nah, dan sebaliknya. Inilah yang menurut pandangan daripada Oliva bahwa kurikulum dan pembelajaran ini kalau kita perhatikan itu ada perbedaan-perbedaannya dan ada kelebihan-kelebihannya. Ini dikutip pada halaman 8 dan dikembangkan oleh para mahasiswa S2 dalam tugas bagaimana menerjemahkan buku Oliva itu bahwa kurikulum dan pembelajaran itu ada perbedaannya dua kata ini. Apakah kurikulum yang berkembang lebih pesat atau pembelajaran yang lebih besar? Bagaimana sekarang implikasinya di lapangan? Seperti tadi saya sudah jelaskan pada kurikulum 75 yang tahun lalu itu, jadi waktu itu harus belum. Dan di sini siswa-siswa para guru harus membuat subnya itu berdasarkan tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus. Tapi setelah itu 10 tahun kemudian berubah. Oleh karena itu kata Oliva bahwa kurikulum berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah, sesuai dengan pandangan masyarakat seperti itu. Ini sudah dilaksanakan di Indonesia itu terbukti. Tahun 75 itu jadi merujuk
dari pendapat dari atas, jadi top down. Nah kemudian berubah lagi kan, waktu kurikulum tahun 1999 berubah lagi itu kurikulum harus dari bawah. Jadi dari kompetensi-kompetensi yang ada di industri. Untuk SMK itu baru kita menyusun kompetensi-kompetensi. Oleh karena itu, pandangan-pandangan kurikulum ini akan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat seperti itu. Kita melihat sekarang kurikulum KTSP, kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sama-sama berkembang. Padahal tujuannya itu mereka masing-masing berbeda. Tapi kalau itu dibiarkan pada kurikulum ini, nantinya kita akan memperoleh mendapatkan lulusan yang corak 2006 dan 2013. Nah ini tentu akan menyulitkan, terutama di dalam penyusunan silabus-silabus SAP yang dilaksanakan oleh para guru. Jadi dengan demikian kurikulum dan pembelajaran itu dua kata yang kalau kita kembangkan bisa berkembang ya. Kalau dari yang pertama itu akan kurikulum dikembangkan dengan bebas, pembelajaran dengan bebas segala macam. Nah, jadi kalau kita cermati yang mana yang harus kita pegang. Ini adalah suatu konsep pemikiran dari seorang tokoh kurikulum Khalifah ini seperti ini. Nah, sekarang implementasinya seperti apa di Indonesia? Karena kalau di Indonesia, kalau misalnya ini tidak dikontrol, terutama guru-guru, bolehlah mengembangkan pembelajaran masing-masing, tidak usah melihat kurikulum. Nah ini kan kasihan siswanya, kasihan mahasiswanya. Pada saat apa? Pada waktu tim penyusun soal, ya udah saya mengambil soal dari kurikulum aja. Padahal guru-guru, kenapa jadi begini? Nah, karena masing-masing. Jadi yang paling bagus itu yang di Indonesia yang sedang dikembangkan sekarang ini, kurikulum ini sebagai pedoman untuk mengembangkan pembelajaran. Bagaimana model pembelajaran ini harus dikembangkan. Nah, bagaimana sumber-sumber kita akan mengembangkan kurikulum itu? Jadi kurikulum dikembangkan. Yang pertama, yang pendahuluan sudah saya jelaskan, kurikulum diperkembangkan dengan harus memperhatikan kondisi masyarakat seperti itu. Yang kedua, ini adalah perkembangan teknologi. Yang ketiga, permintaan masyarakat. Yang keempat, itu adalah bagaimana kondisi psikologi daripada siswa ini. Bagaimana kondisi sosial budayanya. Baru kita bisa mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, ada sumber-sumber prinsip-prinsip di dalam mengembangkan kurikulum. Jadi menurut Khalifah, ada yang untuk mengembangkan itu yang pertama berdasarkan data atau disebut juga empirical data. Yang kedua eksperimen data. Yang ketiga itu adalah gabungan. Jadi gabungan. Bagaimana kita mengembangkan kurikulum itu? Tentunya harus berdasarkan data-data sebelumnya. Misalnya kurikulum tahun 2013 sekarang ini dikembangkan karena adanya temuan di dalam kurikulum 2006 itu ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Nah, bagaimanakah prinsip-prinsip mengembangkan kurikulum ini? Yang pertama itu full truth. Yang kedua itu adalah partial truth. Yang ketiga itu adalah hipotesis. Yang pertama
itu bagaimana tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum itu, ya. Tentunya di sini kita percaya bahwa konsep kurikulum ini sudah melalui semacam penelitian-penelitian. Kemudian ada juga hipotesis. Jadi hipotesis itu begini, kurikulum kita kembangkan ini dengan asumsi, ya, dengan asumsi bahwa ini itu adalah akan benar. Jadi akan benar, itu apa namanya asumsinya, karena kita berdasarkan hipotesa. Jadi kurikulum kita kembangkan itu berdasarkan hipotesa bahwa dengan kurikulum seperti ini kita akan bagus. Nah, kita akan kurikulum ini akan bagus berkembangnya. Jadi kurikulum ini kalau kita menuju pada kurikulum yang itu, bagaimana kita mengembangkannya, yang seperti itu. Jadi kurikulum ini mempunyai komponen-komponen. Satu, komponen tujuan, kemudian komponen metode, kemudian komponen isi, dan komponen evaluasi, atau disebut juga dengan anatomi kurikulum. Nah, bagaimana mengembangkan ini? Tentunya tidak terlepas dari 4. Dan kurikulum ini, ya, kurikulum ini ada bagaimana kita harus mengembangkan kurikulum ini. Ya, ini kan kurikulum dikembangkan ini, mulai dikembangkan. Kedua-duanya, yang pertama itu harus berdasarkan data empiris. Yang kedua berdasarkan data eksperimental. Yang ketiga ini adalah gabungan. Bagaimana tipe-tipe prinsip di dalam mengembangkan kurikulum itu? Kita mengumumkan bahwa ini semuanya benar, ya, bahwa kalau kita mengembangkan kurikulum ini berarti siswa-siswanya dijamin akan mempunyai kompetensi dan dijamin juga dapat lulus dan bisa bekerja di dunia industri. Ada juga yang mengatakan kurikulum ini ya bolehlah kita kembangkan, tapi apakah itu bisa terlaksana berhasil? Ya nanti kita lihat dulu aja. Dan yang ketiga, yang terakhir, berdasarkan hipotesis. Jadi kurikulum itu hipotesisnya kalau kita kembangkan ke ini maka akan berhasil, ya. Mengembangkan kurikulum berdasarkan top down akan berhasil, berdasarkan bottom up akan berhasil. Ini kita berhipotesis, jadi tidak berdasarkan data-data yang ada, yang dasar. Jadi karena perkembangan terlalu cepat segala macam sudah kita rubah lagi oleh kurikulum. Nah, ini adalah kurikulum dan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran juga dikembangkan? Ini harus berdasarkan data juga. Kalau kurikulum, pengembangan kurikulum yang sudah ditulis oleh Oliva, yang sudah ditulis model pengembangan kurikulum dari Hilataba, ya. Nah, kemudian kurikulum dikembangkan berdasarkan kilat, jadi dari atas, ya. Nah, jadi itu pengembangannya. Bagaimana model pembelajarannya? Model pembelajaran juga banyak, ada namanya problem solving, dan model-model pembelajaran yang lain. Jadi ini saling memperkaya kurikulum dan pembelajaran ini. Kurikulum dan pembelajaran ini. Oleh karena itu, menurut Oliva itu ada namanya aksioma-aksioma. Contohnya aksioma. Apa itu aksioma? Suatu kebenaran yang tidak usah dibuktikan lagi. Misalnya saja, kurikulum adalah suatu produk sesaat. Semua orang pasti setuju bahwa kurikulum yang dikembangkan untuk tahun 2013 ini adalah produk sesaat, tidak akan abadi. Mungkin beberapa tahun kemudian harus dirubah lagi karena masyarakatnya juga berubah. Nah, itu tentang aksioma itu. Ada juga yang mengemukakan bahwa ini kurikulum ini, aksioma yang selanjutnya ini adalah proses pengambilan keputusan. Nah,
proses pengambilan keputusan. Jadi berawal lagi, jadi bisa kita simpulkan bahwa kurikulum dan pembelajaran dua kata yang bisa dia itu berhubungan satu dengan yang lain, bisa berkembang masing-masing, bisa bahwa pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum, atau bisa juga kurikulum ini bagian dari pembelajaran. Namun demikian, ini tentunya tergantung daripada satu itu kebijakan pemerintah, yang kedua permintaan masyarakat, yang ketiga perkembangan teknologi, kemudian yang keempat tentang perkembangan sosial dan psikologi, perkembangan psikologi, dan yang terakhir sebagai landasannya itu adalah berdasarkan perkembangan filosofi filsafat kurikulum itu mau arahnya kemana. Saya kira itu. Nah demikian yang bisa Bapak sampaikan tentang kurikulum dan pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.